Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Dela Maya Putri Lestari. Aku dari kelas 4A dengan NPM A1I024007. Kali ini aku akan membahas tentang evaluasi mode pembelajaran digital. Nah, tugas ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah mode pembelajaran inovatif. Evaluasi pembelajaran digital adalah proses yang terjadi secara sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak penggunaan media atau perangkat teknologi dalam proses belajar mengajar. Nah, pada anak usia dini, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa konten digital yang diberikan telah sesuai dengan tahap perkembangan anak dan memberikan stimulasi positif bukan sekedar hiburan. Ada beberapa mode pembelajaran digital yang bisa digunakan untuk anak usia dini. Yang pertama itu ada game-based learning, di mana pembelajaran terjadi melalui permainan interaktif yang mengasah logika dan kognitif anak. Kedua itu ada hybrid atau blended learning, kombinasi aktivitas fisik di kelas dengan pengayaan melalui konten digital di video atau aplikasi. Yang ketiga itu ada interactive storytelling, di mana penggunaan buku cerita digital yang memungkinkan anak untuk berinteraksi dengan karakter. Dan yang keempat ada virtual atau augmented reality, di mana memberikan pengalaman nyata secara virtual, seperti melihat hewan purba secara 3D. Nah, selanjutnya ada metode evaluasi digital. Nah, penilaian itu tidak hanya pada hasil, tapi pada anak usia dini yang dilihat juga proses interaksi anak itu dengan teknologinya sendiri. Metode yang bisa digunakan yaitu observasi langsung, di mana mengamati respon, fokus, dan emosi anak saat menggunakan media digital. Ada juga menggunakan portofolio digital, di mana guru mendokumentasi hasil karya anak yang disimpan dalam bentuk folder digital, foto, atau video. Selanjutnya itu ada feedback orang tua. Lakukan wawancara mengenai perubahan perilaku anak setelah sesi pembelajaran digital di rumah. Dan ada juga user analytics. Nah, bisa melihat data dari aplikasi, misalnya skor permainan, lama waktu belajar. Ada beberapa kelebihan dalam penerapan pembelajaran digital. Yang pertama itu ada visualisasi menarik. Nah, bisa meningkatkan minat dan motivasi belajar anak melalui audio visual yang dinamis. Yang kedua itu belajar mandiri. Nah, aplikasi adaptif memungkinkan anak belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Nah, yang ketiga itu akses tanpa batas. Nah, bisa memudahkan akses ke sumber belajar yang beragam dari seluruh dunia. Dan yang keempat itu ada literasi teknologi. Bisa menyiapkan anak agar akrab dengan teknologi sebagai alat belajar, bukan sekedar mainan. Nah, selain kelebihan, terdapat juga kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu kesehatan mata. Nah, risiko paparan layar, screen time yang berlebihan bagi perkembangan mata anak. Itu juga ada kurangnya interaksi fisik. Nah, bisa berbahaya jika teknologi menggantikan interaksi sosial nyata dan aktivitas motorik kasarnya. Ada juga kesenjangan digital. Nah, tidak semua anak itu memiliki akses perangkat atau internet yang memadai. Dan yang terakhir itu ada juga konten negatif. Nah, perlu pengawasan ketat agar anak itu tidak terpapar iklan atau konten yang belum sesuai usianya. Oke, yang terakhir kesimpulannya yaitu teknologi itu adalah alat, bukan pengganti guru. Nah, evaluasi itu tugasnya untuk memastikan teknologi tetap menjadi pelayan bagi perkembangan fitrah anak. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.